Mudah-mudahan yang membaca dan mendengar sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, meningkat ke acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang insyaallah yang pertama insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Atos. Untuk itu, untuk guru kita Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Atos, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal 'amal wa zayyinna bil ikhlasi wa sidqi wal khawf wa raja' ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma asimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan waslih minna ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma naqi wa saffi qulubana minal hikdi wal hasad wal baghdha' wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cingkring haji kong angkut ya. Insyaallah apa yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya sehingga bisa diamalkan oleh muridnya dan ilmunya menjadi ilmu yang berkah. Pahalanya beliau bisa rasakan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga sahibul haul Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan ganjaran kepadanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tempat yang terbaik kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini sudah berada di penghujung bulan Jumadits Tsani ya, penghujung bulan Jumadits Tsani. Setelah ini kita masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang Jumadits Tsani, dari Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadits Tsani, itu sudah 4 bulan lewat. Akan tetapi rasa cinta pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta orang-orang yang ingin mendengarkan kisah-kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan Habib Abdurrahman bin Hamad Segaf. Mereka rindu walaupun bulan Rabiul Awalnya telah lewat, tapi memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan begitu semangat, dengan begitu mempunyai gairah yang luar biasa. Bahkan setiap peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan berbagai macam tempat, mereka hadiri dengan khusyuk, mereka hadiri dengan mendengarkannya, mereka hadiri dengan mengamalkan apa yang diajarkan di dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita duduk di tempat ini merupakan rasa besarnya cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali
kita mempunyai rasa rindu yang luar biasa kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mustahil seseorang membuat peringatan Maulid Nabi, mustahil seseorang memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW tanpa rasa rindu dan tanpa rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mustahil diadakan. Apalagi di dalam peringatan Maulid Nabi. Coba kita dengarkan tadi di dalam pembacaan Maulidnya ini Maulid apa tadi? Barzanji. Ada kitab Maulid banyak, ada Barzanji, ada Maulid Azab, ada Maulid Syaraful Anam. Maulid Syaraful Anam itu maulid terpanjang. Di Hadramut dibaca gak? Dibaca. Kita dulu semasa di Hadramut itu mereka membaca kitab maulidnya, kitab Maulid Syaraful Anam. Dibaca di tempat-tempat besar, tanggal 12 Rabiul Awal sama tanggal 1 Rajab. Dibacanya habis selesai sholat subuh. Jadi kalau kita mau hadir, ya bangunnya sebelum subuh. Sebelum subuh kita bangun, kita pergi ke Masjid Muhdar, sholat berjamaah subuh. Setelah sholat berjamaah subuh, kemudian mulai dibacakan Maulid Syaraful Anam. Dari habis sholat subuh selesai jam 7 pagi. Kenapa? Panjang itu maulid. Maulidnya panjang, qasidah maulid, qasidah fasal, qasidah fasal, qasidah. Tapi luar biasanya di sana. Di sana kalau hadir maulid nggak ada makanannya. Nggak kayak kita di sini. Kita di sini hadir maulid ada kebuli, ada nasi mandi. Tahu nasi mandi nggak? Tahu aja kan. Orang dapur tahu aja. Yang masak dia tahu. Ya. Ada lagi nasi biryani itu di sini macam-macam. Tapi kalau kita ke Hadramut nggak ada yang jadian makanan. Entah engkau hadir di dalam peringatan maulid, hadir dengan ikhlas, memang benar-benar mau mendengarkan maulid. Nggak ada makanannya, cuma dikasih kopi. Kopinya sana sama kopi sini beda. Kopinya sana itu namanya kopi bun, kopi yang warnanya coklat. Kalau diminum tuh pahit. Jadi mereka campur pakai madu. Kopinya pakai madu. Gelasnya rame-rame. Tahu rame-rame? Jadi dibawa teko, bawa gelas. Gelasnya pendek-pendek segini, kecil-kecil. Kayak yang dijual di Tanah Abang. Kalau di Tanah Abang kagak ada, dicondet banyak. Gelasnya kecil-kecil. Panjang tuh tukang kopinya. Tuangin satu, kasih, tuangin satu, kasih, tuangin satu. Kalau udah selesai diambilin lagi buat yang lain lagi. Berkahnya luar biasa. Sampai Rasulullah SAW, beliau ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, saya kok makan kagak kenyang-kenyang. Makan mulu, tapi kagak kenyang-kenyang. Pagi nasi uduk, jam 9 lain lagi. Jam 12 makan lagi, jam 2 makan lagi, sore makan lagi, malam makan lagi. Makan mulu tapi kagak kenyang-kenyang. Ada di sini begitu? Banyak ya? Makan mulu, gemuk kagak, kenyang kagak. Ini Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, nahnu na'kulu wala nashba. Kita makan mulu tapi kagak kenyang-kenyang. Kata Rasulullah SAW, barangkali kalian makannya sendiri-sendiri, kemudian baca bismillah, barakallahu lakum fi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan di dalam makanan kalian. Rasulullah SAW mengajarkan hal seperti itu kepada para sahabatnya. Kenapa? Karena kalau makan rame-rame berkah. Kayak kita maulid, makan nggak? Makan kan? Makan ya? Ntar makan insya Allah. Peringatan maulid, peringatan Isra Mi'raj, peringatan haul. Coba kita lihat para ulama-ulama kita, para habaib kita, apa yang mereka ngajarkan? Mereka ajarkan satu nampan 45 orang, satu nampan 45 orang. Kenapa? Karena mereka mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Karena di situ ada keberkahan. Ketika orang makan satu nampan rame-rame,
kata Rasulullah, keberkahannya di tengah-tengah makanan. Jangan ntar makan langsung ngambil yang tengah, wow ini berkahnya tengah nih. Bukan, kata Rasulullah, ambil dari pinggir dulu, makannya dari pinggir, makin lama ke tengah. Makanan itu keberkahannya ada di dalam akhir makanan, disitulah keberkahannya. Makanya kalau makan, habisin, jangan ditinggalin. Kata Rasulullah, kalau kau makan, makananmu jatuh dari piringnya, maka ambil tuh makanan. Kalau kotor dibersihin yang kotor, kalau masih bersih makan. Kenapa? Jangan kau tinggalkan makanan untuk setan. Islam seperti itu. Kalau ada yang kotor, bersihin kotor yang kotor, kemudian masih ada yang bersih, makan. Kalau sudah selesai makan, maka jilati jarimu. Ini ajarannya Rasulullah. Banyak orang-orang yang sudah melupakan, bahkan nggak segan-segan mereka setelah makan pakai tangan, jijik buat ngejilatinnya. Padahal di situ ada sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Kata Rasulullah, sudah selesai makan, tangannya jangan dilap dulu, tapi dijilatin dulu, kemudian baru dilap. Kalau perlu piringnya juga dibersihin, jilatin. Nah, jilatin. Paling nggak pakai jari begitu. Kenapa? Jangan tinggalkan, sisakan sedikit makanan buat setan. Kita kalau makan kagak baca bismillah, setan ikut makan sama kita. Di hadis disebutkan, ya, ketika seseorang berjalan kemudian masuk ke dalam rumahnya kagak baca bismillah, maka setan sama teman-temannya berkata, "Hoi, ini malam kita dapat tempat tidur gratis." Kenapa? Ini orang yang kita ikutin masuk ke rumahnya nggak baca bismillah, setan ikut masuk ke dalam. Udah sampai dalam tuh setan, kita makan, kecapean kita makan nggak baca bismillah, tambah lagi senang tuh setan. Kenapa? Ini malam kita dapat penginapan gratis, dapat makan juga gratis. Ini Rasulullah SAW yang bicara. Makanya kalau kita mau masuk ke dalam rumah kita, baca bismillah, ucapkan salam, setan nggak berani masuk. Setan yang nggak terlihat sama mata kita nggak bakal berani masuk. Karena dengan apa? Hanya dengan lafaz bismillah, mudah kita ucapkan, tapi efeknya luar biasa buat setan. Nggak bisa masuk. Makanya kadang orang keluar masuk ke rumahnya, nggak lama berantem, laki bini berantem. Kenapa? Nggak baca bismillah sih masuk ke dalam rumahnya. Setan masuk ke dalam tuh, segerombolan tuh setan. Ada yang di pojok sono, ada yang di kamar, ada yang di sini. Kita nggak lihat. Jadi itu password buat masuk ke rumah kita, bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Sampai tadi Rasulullah SAW mengatakan, maka mulai dari sekarang, kata Rasulullah, engkau makanlah rame-rame, kemudian baca bismillah, maka Allah berikan keberkahan di dalam makananmu. Tuh, cuma makan aja udah diatur sama Rasulullah SAW. Kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW juga jangan kita hanya duduk mendengarkan tapi tanpa mengamalkan. Amalin. Walaupun sedikit. Nih malam kita dapat apa? Amalin. Nanti Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf menyampaikan apa? Amalin. Biar sedikit tapi kita ngamalin, maka akan keluar cahaya ilmu dari hati kita terpancar. Dari pikiran kita terpancar cahaya ilmu yang akan membawa kepada kita jalan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Akhir kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau pernah berkata, mengatakan, masyi kama majma'al maulid yujallil kurub, zawakat taubatak yal'asi idza batatub, zawakat taubatak yasharid idza bata'ub, zawakat la syak tughfaru bihi jami'an dhunub, bijahi khairul wara al-hadi habibil qulub. Habib Ali beliau mengatakan, masyika ma majma'al maulid,
nggak ada perkumpulan yang lebih nikmat dibandingkan dengan perkumpulan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Nggak ada perkumpulan yang lebih nikmat selain daripada perkumpulan ini. Dan beliau mengatakan zawaka taubatak yal asi idza batatub. Orang-orang yang banyak dengan kemaksiatannya, yang tenggelam dengan kemaksiatannya, yang sudah melampaui batas, ini waktu sekarang ini adalah waktu yang tepat untukmu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih peringatan Maulid yang seperti ini, beliau mengatakan ini adalah waktu yang tepat kalau bagi orang yang ingin bertaubat, ayo segera bertaubat. Nih perkumpulan Maulid Allah Subhanahu wa Ta'ala terima bagi orang yang ingin bertaubat. Perkumpulan Maulid Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keberkahan di dalam perkumpulan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat dari Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil para malaikatnya, yang malaikat ini Allah utus untuk menaungi bagi orang-orang yang ada di dalam perkumpulan, yang perkumpulan tersebut berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka bagi orang yang ingin bertaubat, yang merasa dirinya penuh dengan dosa, ingin bertaubat kepada Allah, ini adalah waktu yang tepat. Zawakat aubatak ya syadid idza bata'u. Beliau mengatakan bagi orang-orang yang mereka lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah jauh dari Allah, yang sudah jauh dari Rasulullah, yang sudah jauh dari jalan guru-gurunya, maka ini adalah waktu yang tepat untuk kembali kepada Allah. Ini adalah waktu yang tepat untuk kembali kepada jalan Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk kembali kepada jalan guru-guru kita. Zawakat la syak tughfaru bihi jami'adz dzunub. Ini waktu adalah waktu di mana Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Nih perkumpulan Maulid yang seperti ini, nggak keluar kita dari perkumpulan ini, nggak selesai kita dari perkumpulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ampunkan dosa-dosa kita. Bijahi khairul wara al-hadi habibil qulub. Ini semua berkahnya siapa? Kita datang perkumpulan Maulid ini, yang ingin bertaubat, taubatnya diterima. Yang datang di dalam perkumpulan Maulid ini, yang mereka sudah jauh dari Allah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya berkah siapa? Berkahnya Nabi besar Muhammad SAW, berkahnya Rasulullah sehingga taubat kita diterima, berkahnya Rasulullah sehingga kita bisa kembali kepada jalan guru-guru kita, berkahnya Rasulullah SAW sehingga dosa kita bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di dalam perkumpulan Maulid Nabi Muhammad SAW malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala terima taubat kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan dosa para guru kita, Allah ampunkan dosa orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan orang-orang yang telah meninggal dunia di tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadikan kuburan mereka hufratun min hufarin niran. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga orang tua kita yang masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah dan taufik kepadanya. Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat afiat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi daripada umurnya. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhumah wa tafarqan min ba'dihi tafarqan ma'zumah wa la taj'alillahumma fina wa la mina wa la ma'nan sagiyan wa la matrudan wa la mahrumah. Allahumma hadina bil huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Atos. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau berguna untuk kita di dunia dan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tausiah agama, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Asyagab. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita.
Untuk guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Asy-Syadzab, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, berkat nikmat hidayah dan petunjuknya, alhamdulillah di malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Yang sama-sama kita hormati para habaib yang alhamdulillah cukup banyak yang hadir di malam hari ini, baik yang telah memberikan nasihatnya kepada kita Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas, dan juga Al-Habib Muhammad ibn Ahmad Al-Attas, Habib Abdullah bin Saleh Ali Bro, dan yang lainnya. Banyak sekali para habaib, walaupun saya tidak sebut satu persatu, tapi insya Allah semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga keberadaan mereka menjadikan kita hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya segenap hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus yaitu segenap panitia acara Maulid Nabi Muhammad SAW di malam hari ini. Semoga waktu, materi, tenaga yang dikeluarkan diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita sudah masuk di tahun berapa nih? 2023. Umurnya nambah apa kurang? Nambah apa kurang? Kayaknya berbeda pendapat. Ikhtalafa ahlu kemandoran. Kemandoran berbeda pendapat, nambah apa kurang? Iya, angkanya nambah. Yang tadinya 25 jadi 26, yang 27 jadi 28, yang 60 jadi 61, tapi pada hakikatnya berkurang. Jatahnya berkurang setahun. Tapi insya Allah berkurangnya umur nambah semangat ibadah kita kepada Allah. Kurangnya umur tapi nambahannya amal, insya. Karena begitu kita pengen setiap hari ini umur kita berkurang, setiap tahun berkurang. Tapi kita takut jangan sampai berkurangnya umur, berkurangnya amal. Insya Allah berkurangnya umur nambah amal, amin ya rabbal. Kita pengen dapat umur yang berkah, makanya di malam hari ini saya ingin membahas satu hadis yang sangat ringan, dan ini contoh dari Rasulullah. Karena memang kan ini malam kita kumpul dalam rangka acara apa nih? Maulid Nabi Muhammad. Maulid Nabi Muhammad kita ngapain ngadain? Karena kita pengen nunjukin cinta kita sama Nabi Muhammad. Ternyata untuk menunjukkan cinta, selain ngadain seperti begini nih, ada juga satu dikatakan oleh Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, "Lau kana hubbuka shadiqan la atatahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Ciri orang yang cinta sama Nabi, selain siap berkorban untuk acara-acara seperti ini, jangan lupa satu juga, apa itu? Orang yang cinta akan menunjukkan kecintaannya dengan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat sama Rasul, mengikuti perintah Rasul, mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad, menjauhi larangan-larangan Rasulullah. Itu adalah tanda cinta. Salah satu tanda cintanya yang kita pengen bahas di malam hari ini, supaya kalau kita lakukan ini selain dapat
cinta sama Nabi, yang kedua biar berkah umur kita, biar berkah umur, karena kita nggak bisa berbuat banyak untuk umur nih kecuali nambah berkahnya. Hadisnya sangat gampang dan banyak sering kita dengar. Ada hadis riwayat Abu Hurairah dalam Bukhari, ada hadis riwayat Imam Muslim dengan riwayat dari Anas bin Malik. Jadi kalau Bukhari riwayatnya dari Abu Hurairah, kalau Imam Muslim dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Ini ternyata gampang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Malam ini saya akan membahas atau kita membicarakan secara singkat amalan yang bisa membuka pintu rizki. Yang kedua, amalan yang bisa memberikan berkah umur. Ini kalau dua ini kita dapat, udah yang lain nggak perlu lagi udah. Kenapa? Rizki berkah, umur berkah, udah. Apa yang ketiga? Nggak ada lagi, kecuali tentunya iman tetap kita jaga. Inilah dua amalan, satu amalannya tapi dua dapat faedahnya. Apa itu? Silaturahmi atau silaturrahim. Ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad, dan ini malam kita udah silaturahim nih. Berapa banyak kita kumpul sama orang-orang di sekitar kita susah. Ini malam kumpul, kita ketemu dengan Ustadz Fulan, ketemu dengan Habib Fulan, ketemu dengan Bapak Fulan, ketemu dengan Ibu Fulan, yang kalau hari-harinya kagak kumpul. Kan jarang-jarang kita datengin ke rumah satu persatu, ke rumah Ustadz, assalamualaikum, ribet mau silaturahim. Apalagi Jakarta macet begini, dengan acara kayak begini jadi kumpul kita. Ini adalah manfaat silaturahim. Tapi nanti setelah bubar dari sini tetap kita jaga Maaf, kata-kata silaturahim itu nggak mesti ketemu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang penting kita jaga namanya silah, menyambung, ar-rahim kasih sayang. Jangan bermusuhan, jangan putus itu tanda cinta sama Nabi Muhammad. Kalau masih ada yang tidak tegur sapa, masih ada saling cemberut, masih tidak mau berbaikan, masih saling buang muka, berarti dia tidak silaturahim, berarti dia tidak cinta sama Nabi Muhammad. Kalau mau pakai itu amalan sangat mudah, jaga silaturahim, jangan ada yang bermusuhan. Kira-kira memberikan maaf kepada saudara kita yang salah susah apa gampang? Wah, nggak ada yang jawab, berarti susah nih. Minta maaf kalau kita salah sama saudara kita, minta maaf susah apa gampang? Susah. Tapi bagi orang sini gampang, masya Allah. Di luar sono kelihatannya enteng, Pak maafin saya, itu kelihatannya enteng, tapi prakteknya susah. Ternyata kalau Bapak Ibu tahu, itu jadi gampang. Bagaimana caranya? Yang pertama ingat, ini adalah ajaran Nabi Muhammad. Orang yang cinta sama Rasul, dia tidak bakalan gengsi untuk mengucapkan minta maaf kalau cinta sama Nabi Muhammad. Kalau dia cinta sama Rasul, nggak bakal sulit memaafkan orang yang bersalah terhadap dirinya. Berarti kalau kita masih susah minta maaf, susah memberi maaf, berarti cintanya baru cinta di mulut. Insya Allah di sini bukan cinta di mulut, betul apa tidak? Insya Allah orang-orang sini model cintanya bukan di mulut saja, tapi cintanya di hati dan juga di perbuatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap memaafkan saudaranya yang salah, siap memberikan maaf kepada saudaranya yang salah. Alhamdulillah. Siap apa tidak kalau kita salah untuk minta maaf sama saudara kita? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena Islam ini kuat tidak kuat tergantung bagaimana kita bisa bersilaturahim. Bang Japar ketika bisa bersatu dengan ulama, Bang Japar ketika bisa bersatu dengan umat, maka jadi kuat.
ajaran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita doakan nih Bang Jafar biar tetap istiqomah di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu, untuk terus menjaga para ulama, menjaga dakwah dari para asatid, dari para ulama. Karena kalau kita bersatu jaga silaturahim, insya Allah Allah berikan berkah. Berkah di apa? Yang pertama di rezeki, yang kedua berkah di umur. Ini luar biasa. Apa sih Sat? Berkah umur, berkah rezeki itu apa sih? Oh, kalau kita lihat tadi sebelum kita bahas tentang berkah umur, berkah rezeki, silaturahim ini kalau kita lakukan berarti kita mencintai Nabi Muhammad. Kita mencintai Rasul bukan di lisan saja. Cinta dengan Rasul bukan di hati saja. Cinta dengan Rasul bukan hanya di perbuatan, tapi di lisan, di hati, dan di perbuatan. Insya Allah ini adalah amal yang luar biasa. Oh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu para sahabat, para tabiin, para ulama, ya Allah, Sat, tapi tetangga saya megelin Sat, ya Allah. Tetangga kita megelinya nggak kayak dulu. Ada nggak tetangga yang megelin? Ada nggak tetangga yang megelin? Kalau orang sini maka nggak ada. Ini uang tetangga Masya Allah semuanya. Ada juga yang megelin tetangga. Kalau di sini saya lihat nih tangga-tangga orang baik-baik semua Insya Allah. Kalau yang megelin sebenarnya bukan megelin, dia nggak tahu kalau dia lagi megelin orang Insya Allah. Tapi kalau niat megelin Insya Allah kagak ada. Tetangga, ya Allah, kalau kita punya tetangga yang megelin, ingat deh cerita dengan Rasulullah SAW. Rasulullah punya tetangga, tahu siapa tetangganya Nabi? Abu Jahal. Tetangganya Nabi Abu Lahab. Di sini kan kagak ada yang abu-abu kan? Alhamdulillah. Masih kelas-kelas ringan. Itu kalau dia abu berarti itu tetangganya. Ini Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi sering kali keluar dari rumahnya pagi. Pas keluar di depan rumahnya, maaf, bukan hanya kotoran hewan, kadang-kadang kotoran orang ditaruh di depan pintu Nabi Muhammad. Pernah Rasulullah keluar dari rumahnya, di depan rumahnya ada jeroan. Orang Arab dulu kalau habis motong kambing, motong hewan, onta, sapi, kalau habis dipotong jeroannya kagak diolah. Lain sama orang sini, kreatif. Jeroan jadi apa? Babat, diolah semua itu, kagak ada yang lewat. Kulit jadi kerupuk, tanduk jadi cangklong, semua dipakai di mana. Orang Arab kadang enggak, orang Arab jeroan itu dibuang, dia nggak mau. Dan memang Nabi itu nggak suka sama ini, apa? Jeroan tuh. Lagi bukan haram, boleh. Tapi untuk yang darah tinggi dan sebagainya itu hati-hati. Makanya Nabi nggak suka itu jeroan. Ini kalau habis motong dibuang tuh jeroan. Jeroan itu udah berapa hari bau, kotoran. Rasulullah pas mau keluar dari rumah jeroan yang udah bau ditaruh. Akhirnya Nabi mau megang nggak bisa karena bau, udah kotor, najis. Nabi ambil kayu, diangkat itu jeroan sama kayu. Sambil ngelihat ke rumah tetangganya, dia bilang apa? Mahadzal jar ya ma'syara Quraisy, mahadzal jar. Tetangga kok kayak begini wahai Quraisy, tetangga kok kayak begini. Artinya tetangga Nabi megelin Nabi Muhammad. Sampai buang jeroan, sampai buang kotoran. Tetangga kita yang megelin kayak begitu kagak? Alhamdulillah masih kecil. Oleh karena itu kata ulama, idza asabatka musibatun tusja biha fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi. Kalau kamu lagi mengalami kesulitan, ada masalah, ingat-ingat dengan sejarah Nabi Muhammad. Kita belum ada apa-apanya dengan musibah yang menimpa Nabi kita, Nabi Muhammad. Oh, Nu'man bin Thabit. Ini Nu'man bin Thabit pendiri mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Lahir 89 Hijriah. Beliau ini meninggal 150 Hijriah. Beliau punya tetangga. Nu'man bin Thabit ini orang kaya. Konglomerat kota Kufah, ditinggalnya di Kufah. Konglomerat ulama besar. Jadi ulama yang kaya raya di zaman itu adalah Abu Hanifah. Dan bukan sesuatu aib kalau ulama kaya, itu biasa. Ulama-ulama ini banyak dulu. Ini Imam Abu Hanifah kaya, ulama besar, dia punya tetangga. Tetangganya kerjaannya mabuk, teler.
tahu minum apaan dia, oplosan apa-apa. Udah miskin, tetangganya Abu Hanifah miskin, mabuk. Kalau dia mabuk nyanyi, gitarnya kemana, suaranya kemana, kagak nyambung. Kata orang sini suara udah fals, ngejrengnya kemana, suara kemana. Bangsa kita denger enak, yang kita dengernya. Ada orang nyanyi pas, suaranya amen nadanya pas. Ada orang kaya duduk di sebelah rumah saya, tapi nggak perhatian sama saya, bingung lu sama Abu Hanifah. Oh, gua kata Abu Hanifah, masya Allah, padahal Abu Hanifah sering bantu sama orang itu. Ini tetangga model begitu. Sekali waktu malam-malam, kok kagak kedengeran suara si penyanyi ini. Tetangga yang tukang mabuk nyanyi melulu nih malam. Ini bukan cerita kemandoran ya, ini cerita Kufah nih, di Kufah. Kalau di Kufah ada, di sini kira-kira ada apa enggak tuh? Ada nggak di Kufah? Di Kufah ada, di sini ada apa enggak? Kayaknya sih nggak ada di sini, ini orang-orang baik semua nih. Sekali ada suara tetangga ngaji semua insya Allah. Nyanyi, malamnya besoknya kok nggak kedengeran. Abu Hanifah nanya sama tetangga lain, bang, tetangga kita kemana yang suara tumben nggak kedengeran? Kan gitu biasa tuh, kalau udah sering pas kagak ada dicariin. Ini kemana kok nggak ada suaranya? Apa kata tetangganya? Ketangkep sama siapa? Sama syurti, polisi. Ya, kalau zaman dulu polisi sama keamanan kerajaan. Kenapa? Itu ganggu di pinggir jalan orang mabuk, bukan di rumah doang, di luar ganggu orang. Akhirnya ketangkep, sekarang di penjara. Kalau kita punya tetangga begitu melulu ketangkep, kira-kira bagaimana? Alhamdulillah, sujud syukur kita. Mana musola, bangun musola syukur. Apa maksud syukur? Tangga udah ketangkap, alhamdulillah. Semoga khalidina fiha. Oh, kita doain begitu. Semoga kekal selama-lamanya di penjara, gak pulang-pulang. Abu Hanifah beda. Kemana? Ketangkep. Pulang dia bawa tuh makanan. Dia bawa makanan, dia bawa rambutan. Oh, rambutan nggak ada di sana. Dia bawa pokoknya buah-buah dibawa. Datang ke penjara. Imam Abu Hanifah, siapa nggak kenal? Orang kaya, imam besar, khalifah, gubernur Kufah kenal sama dia. Nunduk sama Abu Hanifah. Dia datang sendirian ke penjara. Lalu ketemu sipirnya, wah, mau Abu Hanifah datang semua pada hormat Imam Abu Hanifah. Dia datang jenguk yang di penjara nih. Kata tetangga, ya Allah, katanya, datang. Kata dia gini, wallahi keluargaku yang paling dekat nggak ada yang datang kepadaku. Apalagi tetangga yang lain, jangan-jangan bersyukur. Jangankan tetangga, keluarga aja bersyukur dia ketangkep. Keluarga udah pada pegel sama dia ternyata. Abu Hanifah datang, akhirnya dia malu. Terus ditanya, wahai imam, aku tahu engkau adalah imam, dan aku tahu setiap malam aku ganggu. Bahkan syair-syairku menguji mencela, menyinggung kamu. Kok bisa engkau datang ke seperti ini? Semua orang nggak ada yang datang ngaku menjenguk aku. Kata dia apa? Engkau adalah tetanggaku. Engkau adalah tetanggaku. Yang wajib aku berbuat baik pertama kali adalah kepada tetanggaku. Dan engkau adalah tetanggaku. Aku menjawab di hadapan Allah sebagai tetangga. Gak lama pulang Abu Hanifah. Gak lama lagi datang penjaga pintu penjara. Mudah keluar, bebas. Bingung dia. Belum disidang, belum apa kok udah bebas. Ini gara-gara Imam Abu Hanifah. Bagaimana ceritanya? Imam Abu Hanifah langsung datang ke khalifah. Dibilang kayak khalifah, itu tetanggaku ada yang di penjara. Terus aku jadi jaminan untuk dia biar dia bebas. Aku yang jadi jaminannya. Khalifah dengar kayak begitu, Imam Abu Hanifah, siapa yang mau nolak? Dibebasin. Itu pemuda taubatan nasuha datang ke Imam Abu Hanifah, langsung jadi muridnya dan akhir menjadi ulama. Artinya saya gak ceritain beliau jadi ulama bagaimana, tapi yang hebat begitulah bertetangga. Kadang-kadang tetangga ada yang megelin, tapi saya rasa menggelinnya kayak nggak Imam Abu Hanifah kan. Paling cuma kalau ketemu cemberut aja, ada yang begitu tuh, model ngenekin. Tapi kan cuma begitu doang. Ada juga yang lewat modelnya parkir motor ngatur sembarangan. Kita lewat kadang-kadang susah, ada yang model begitu. Ya kecil hitungannya.
Makanya kalau kita tahu sejarah Nabi, tahu para ulama salaf, ya Allah, kita yakin dari tetangga kita ini insya Allah nggak ada yang jahat-jahat banget. Insya Allah semua jadi tetangga yang baik, amin. Tetangga yang soleh dan solehah, amin ya Rabbal. Ingat kata Rasulullah SAW, antaznia, kalau engkau berzina, katanya, kata Rasulullah SAW, apabila ada orang yang berzina dengan istri tetangga, wallahi 10 kali lipat beratnya daripada berzina dengan orang lain. Subhanallah. Maaf, kebaikan yang kita berikan kepada tetangga kita berlipat ganda 10 kali lebih hebat daripada kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Maaf Bapak Ibu, kita senyum di depan jalan sono sama orang pahalanya gede, tapi senyum dengan tetangga 10 kali lipat pahalanya. Kita cemberut, kita marahan sama orang di luar sana dosa, tapi cemberut dan marahan dengan tetangga lebih besar dosanya 10 kali lipat. Makanya hati-hati. Ayazni ar-rajulu bihalilati jarihi, kata Rasulullah SAW, berzinanya seseorang dengan istri tetangganya 1 kali itu lebih daripada 10 kali lipat di zina dengan orang lain. Subhanallah. Makanya hati-hati, ini kita maulid Nabi Muhammad SAW. Ayo kita jaga dengan berkah maulid ini, kita jaga hubungan silaturahim kita, kita jaga hubungan baik kita, terutama dengan tetangga-tetangga kita semuanya, amin ya Rabbal. Kalau ada salah-salah dikit wajar, manusia. Jangan Bapak Ibu pindah saja, saya dari gang ini, kenapa tetangga saya megelin, mau pindah kemana Pak? Mau pindah kampung gang yang kira-kira orangnya baik, semoga gak ada yang jahat. Insya Allah sampai mati gak ketemu di gang mana itu Pak. Nanti kalau masuk surga tetangganya baik semuanya, tapi kalau kita masuk neraka penjahat semua tetangganya. Tapi kalau di dunia ya ada baik, ada yang tidak baik, ada selisih sedikit pendapat, ribut di antara tetangga. Yang begini maulidnya artinya kurang manfaatnya, manfaat daripada maulid ini akhirnya kurang sempurna. Insya Allah kita semua bisa menjaga tetangga kita. Insya Allah kita akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan dengan orang yang ada dekat kita. Dan insya Allah kita selalu mohon kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad terhadap tetangga-tetangga kita, amin ya Rabbal. Kalau kita bisa menjaga silaturahim dengan tetangga terutamanya dan kerabat-kerabat kita, maka kita dihitung silaturahim atau silaturahim. Kalau sudah silaturahim, umurnya berkah. Umur berkah itu bagaimana saat? Yang pertama, ziyadatul quwwah, akan ditambahkan kesehatan dan kekuatan. Itu namanya umurnya berkah. Makanya ini maulid diadain udah masuk tahun 2023. Insya Allah dengan berkah maulid kita tambah silaturahim, tambah sehat kita semuanya, insya Allah. Ini kan salah satu berkahnya umur, ziyadatul quwwah, kekuatan nambah, sehat nambah. Insya Allah walaupun umur kita berkurang, tapi semangat dan sehat kita ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya Rabbal. Kalau ada orang yang sakit-sakitan mulu, umurnya nambah tapi sakit, ini obatnya satu, silaturahim. Ini obat nggak bisa diobatin nih. Kalau kita putus silaturahim, nyakitin tetangga dulu, nyakitin teman, nyakitin saudara, kerabat, itu orang nanti bakal banyak sakit. Obatnya adalah silaturahim. Nggak usah jauh-jauh, silaturahim ini silaturahim sekitar kita. Ini obat nih Pak Ibu yang dimuliakan Allah, rumah sebelah kanan kiri kita ini obat kita. Kalau kita bisa menjaga ini, insya Allah Allah kasih sehat wal afiat. Kadang-kadang kan kita nyari obat jauh-jauh, obatnya ada di sekitar kita, yaitu apa? Jaga silaturahim. Ini insya Allah dengan berkah maulid ini bertambah ukhuwah kita, bertambah persaudaraan kita, bertambah rukun sekitar kita terutamanya, amin ya Rabbal. Ini namanya berkah umur, ziyadatul quwwah. Yang kedua, apa itu? Akan tumbuh manfaat di dalam waktu-waktunya. Allah berikan kemudahan di dalam ibadah. Nih orang yang umurnya berkah, kalau mau ibadah digampangin, tapi kalau mau maksiat dihalangin sama Allah. Berkah tuh. Mau maulid gampang,
Yang tadinya kalau kita ya Allah mau jalan-jalan kayaknya lemes, tapi giliran pengajian semangat, giliran ada taklim semangat, ada majelis zikir datang, maulid datang, demen ke tempat-tempat ibadah. Ini min alamah barakatil umri. Ini adalah dari salah satu tanda berkahnya umur. Kalau ada yang giliran mau maulid puyeng, mau ngaji sakit perut, giliran dangdut sehat, nah ini berarti kurang berkah nih umurnya. Ustaz ya Allah, ada aja dah giliran mau ngaji sakit, giliran nyawer seger, semalam puyeng Ustaz, pagi-pagi ada dangdut seger, saya hilang sakit, udah nggak mau datang pakai dijemput lagi sama temen. Nah ini mah giliran taklim seger, pas mau taklim puyeng, mau taklim motor mogok, akhirnya nggak jadi taklim. Setiap mau tempat ibadah berhalangan. Hati-hati itu, berkah umur mulai dicabut sama Allah Subhanahu. Jangan sampai. Insya Allah dengan silaturahim kuncinya Bapak Ibu yang dimuliakan, kita jaga nih rukun warga, rukun tangga ini kita jaga. Dan insya Allah dengan keberkahan maulid tambah rukun insya. Ini karena memang maaf, dengan adanya maulid ini bertambah kita silaturahim kita. Insya Allah dengan keberkahan maulid bertambah kasih sayang silaturahim kita dengan tetangga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir tanda berkah umur, baqa'u dzikrihi ba'dal maut. Baqa'u dzikrih ba'dal maut, penyebutan terus masih ada walaupun dia sudah meninggal dunia. Orangnya udah meninggal, tapi ya Allah si fulan itu masya Allah disebut sering. Setahun kita udah meninggal, nama kita masih disebut. 2 tahun masih disebut, berkah tuh umurnya. Kalau orang yang nggak berkah, ini hari meninggal, besok kagak ada yang ingat, udah mati aja, udah mati katanya. Waladih, jangankan tetangga yang nyebut, keluarga kagak nyebut. Karena ada nih sekarang, kalau udah mati nggak usah dibacain doa, nggak usah ditahlilin, apalagi pakai haul. Udah setahun udah lewat, udah mati aja udah. Ya Allah, akhirnya nggak disebutin nama bapaknya, nggak diingat. Jangankan tetangga, keluarganya aja kagak mau nyebut. Ya Allah, ini kurang berkah umurnya. Lihat Imam Syafi'i udah meninggal 204 masih disebutin. Imam Ahmad, ya Allah masih disebutin 248, meninggalnya udah 1400 tahun yang lalu masih disebut namanya. Kenapa? Berkah. Kiai-kiai kita, guru-guru kita di masjid-masjid masih disebutin namanya. Almarhum Kiai Haji Syafi'i Azami disebutin namanya. Almarhum Kiai Fulan, Ustaz Fulan disebutin, berkah umurnya tuh. Tapi kalau udah meninggal namanya nggak pernah disebut, selesai. Kadang-kadang jangankan disebut, nisannya aja kagak ada namanya, jadi kagak lupa sama penjaganya aja, lupa nih siapa nih ya, padahal saya yang ngubur saya lupa namanya, kagak ada, hilang namanya. Oleh karena itu ya Allah, ahli sunnah nih ngajarin kita biar nggak ngelupain orang yang sudah meninggal, karena menyebut nama orang yang sudah meninggal dengan penyebutan yang baik itu adalah doa untuk almarhum. Oleh karena itu insya Allah supaya nama kita kalau meninggal nggak hilang, buat baik nih sama tetangga kita, jagain hubungan. Nanti kalau kita meninggal, oh ya Allah fulan masya Allah dulu hidupnya baik, mau yang kayak begitu tuh pengen tuh. Insya Allah kita semuanya diberikan panjang umur. Insya Allah setelah kita pun meninggal dunia akan terus nama kita disebut oleh orang-orang dari umat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah berkah umur. Insya Allah tahun baru ini betul-betul menjadi pembuka keberkahan umur kita semuanya. Amin. Lalu keberkahan rezeki itu bagaimana saat? Oh, berkah rezeki itu yang pertama kata para ulama, rezekinya dapat memenuhi kebutuhannya. Berkah, dia nggak punya simpenan, dia nggak banyak simpenannya, dia nggak berlebih, tapi kebutuhannya alhamdulillah, kebutuhan pokoknya dipenuhi oleh Allah Subhanahu. Ini berkah umurnya. Yang kedua, rezekinya memberikan manfaat. Kalau dimakan tumbuh tenaga, tenaganya untuk ibadah, itu rezeki umurnya berkah tuh rezekinya berkah. Ada orang dapat rezeki banyak, miliaran bahkan triliunan uangnya, kalau dimakan semangat ibadahnya hilang, bahkan maksiat,
dikasih ke anaknya jadi narkoba, dikasih ini sakit, dikasih istrinya selingkuh, uangnya banyak. Rizki tidak berkah. Ini ada rizki berkah, menumbuhkan keluarga sakinah. Insya Allah Allah berikan rizki yang berkah, yang halal dan thayyibah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Inilah keberkahan rizki dan keberkahan umur. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggak susah-susah resepnya. Cukup jaga silaturahim, jaga silaturahmi kita. Insya Allah dengan keberkahan Maulid Nabi Muhammad, Allah persatukan hati kita semuanya. Amin ya rabbal. Wabil khusus tentunya penyelenggara acara ini, dari Bang Japa dan yang lainnya, pimpinannya, semoga semuanya dijatuhkan hatinya oleh Allah, disatukan hatinya oleh Allah, dan dikuatkan persatuannya. Perbedaan di antara mereka insya Allah tidak menyebabkan pecahnya hubungan di antara mereka, tapi Allah kuatkan, Allah persatukan. Dan persatuan ini untuk umat Nabi Muhammad, persatuan ini untuk dai, untuk para ustadz-ustadzah, persatuan ini untuk menyukseskan acara-acara keislaman. Insya Allah kita semua tidak keluar dari tempat ini kecuali semua hajatnya dikabulkan, semua kesulitan diangkat oleh Allah, semua dosanya diampuni oleh Allah. Wabil khusus penyelenggara acara di malam hari ini, semoga semua rizkinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kesulitannya diangkat oleh Allah, kekurangan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insya Allah walaupun sedikit mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu perguruan silat Jingkrik Kong Ajut. Alhamdulillah yang ke-14 ini. Perguruan silat Jingkrik yang terkenal di Roblong ini. Ini adalah mainan yang dari zaman saya dulu masih aliyah sama Habib Bakar bin Abdullah Al-Habsyi. Ini dulu sering berkelana usaha nyari mainan Jingkrik. Ini sudah terkenal dari zaman dulu, nih khas wilayah sini, jangan dihilangin nih, kita jaga nih tradisi yang tradisi yang bagus. Dan untuk bela diri, Nabi ngajarkan, Nabi nyuruh kita untuk bisa bela diri. Jadi orang Islam dikatakan di dalam hadis, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minidh dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai, orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemes, badannya letoy, ngaji habis segini pulang kerokan, badannya ya Allah ringkih banget, sakit dulu. Apalagi sampai nggak punya bela diri, nggak punya kekuatan untuk menjaga kemuliaan Islam. Rasulullah ngajarin, saat memang Rasulullah bisa bela diri. Rasulullah sangat ahli di dalam berantem nih, dalam apa namanya nih, bela diri. Pernah Rukana itu orang kuat di kota Mekah. Rukana itu Bapak Ibu, seandainya di Rukana nih ada ontak atau kuda, ada talinya. Talinya ini tali ontak, tali kuda diinjak sama Rukana, diinjak itu kuda nggak bisa lari. Saking jejak kuda-kudanya tuh, kuda-kuda tuh kalau sekarang, kuda-kudanya kuat, itu ontak nggak bisa lari. Pernah nantang Nabi Muhammad untuk bergulat. Muhammad, katanya kau seorang nabi, aku mau buktikan kenabianmu tapi berantem dulu, kalau menang baru aku akui. Itu kan begitu, kayak Roblong dulu begitu, mau ngakuin tanding dulu berapa jurus kuatnya, kalau kuat baru diakui kalau bisa. Itu zaman Rasul begitu. Nabi nggak mundur. Baik, kata Rukana, kalau engkau menang berarti aku akui kau seorang nabi. Dan wallahi, kata Rukana, aku berkelahi atau aku perang tanding atau adu kekuatan tidak pernah kalah. Nabi main nggak perlu jurus 1, 2 jilid, berapa jurus lagi? 12 jilid, 12 jurus. Kata Rasul, ayo nggak usah baca sampai 12 jurus sudah. 1, 2, 3 jurus jatuh Rukana waktu jatuh bengong. Katanya, wallahi ini bener apa nggak saya jatuh nih? Wallahi seumur umur saya berantem nggak pernah jatuh katanya. Karena jatuh itu kalau diinjek-injek jatuh udah kalah deh, kan begitu. Kalau udah jatuh kan apalagi Jingkrik, lehernya diancam, masih leher mainnya, masih leher juga, leher yang dicari.
berapa lagi, hanya hitungan nggak sampai berapa jurus, jatuh lagi. Akhir Rukana bilang, bengong dia. Rasul bilang, masih belum percaya wahai Rukana kalau ke seorang Nabi. Bengong, nggak jawab. Dia karena bingung, kok bisa saya kalah dibanting cuma hitungan 3 jurus, kalah nggak pakai 12 jurus, jatuh. Akhirnya Rasul, wahai Rukana, kalau kau nggak percaya, lihat itu ada pohon kurma. Iya, wahai Rukana, kau lihat ini. Dengan izin Allah aku panggil itu pohon kurma. Itu pohon kurma tiba-tiba bergerak, mengeluarkan akarnya, kemudian berjalan pohon kurma menuju Nabi Muhammad. Tamshi bila gadani, jalan tanpa pakai kaki, di jalan mendekati Nabi Muhammad. Setelah dekat itu pohon kurma nunduk, seperti seakan-akan sujud itu pohon kurma. Setelah itu dia berdiri lagi itu pohon kurma. Kata Rasul, balik ke tempatmu, balik lagi. Akhirnya Rukana bilang, aku percaya kalau kau seorang Nabi. Kebetulan sebelum perang tanding, sebelum adu kekuatan, Rukana bilang kalau menang bukan hanya percaya, saya kasih kambing gitu. Oh, Nabi mau dikasih kambing kalau menang. Ternyata kalah. Nabi bilang kambingmu untukmu katanya. Dibalikin lagi dan akhirnya dia masuk Islam. Ternyata Nabi Muhammad ahli dalam bela diri. Oleh karena itu insya Allah perkumpulan Jingkrik ini, milad yang ke-14 ini benar-benar menjadi milad yang penuh berkah dari Allah SWT, milad yang penuh kebaikan, dan insya Allah kedepannya Allah tambahkan keistiqomahan. Ya Allah, tambahkan keistiqomahan orang-orang, apalagi yang sudah ahli, yang sudah sampai lulus 12 jurus, insya Allah keahliannya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu, jurusnya keahliannya untuk membela perjuangan Nabi Muhammad. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah selalu berikan sehat wal afiat, Allah berikan keistiqomahan, ilmu yang mereka berperoleh insya Allah menjadi tambah dekatnya kepada Allah, tambah cintanya sama Nabi Muhammad, tambah cintanya kepada para ulama, tambah cintanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, sallim ala sayyidina Muhammadin ala tariqil ardi wa man alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adiyanana wa anfusana wa ahlana wa kulli shay'in ataitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi bagin wa dhi hasad wa min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal mali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'al hadhihi al jam'ah al mubarakah jam'ah perkumpulan Jingkrik Kong Ajut, anallaha yubarik wa anallaha yassir umurahum waqdi hajatahum warda a'malahum wa amalahum birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua dan menjadi ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selamat jalan untuk guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Segaf. Semoga selamat sampai tujuan. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu penutupan atau doa. Sebelumnya kami sampaikan untuk jamaah, para tamu jangan beranjak pulang dulu karena ada hidangan yang disediakan oleh panitia. Bagi jamaah laki-laki ada di sebelah kiri saya, dan untuk jamaah wanita ada di sebelah kanan saya. Baik, untuk penutup dan doa insya Allah akan dipimpin oleh guru kita sekaligus pembina pengajian Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Ziyad bin Haji Ghazali. Untuk itu, untuk guru kita Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Ziyad bin Haji Ghazali untuk memimpin doa, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, para ulama, para kiai, para habaib. Untuk lebih melengkapi acara haul maulid pada kesempatan malam hari ini, mari sama-sama kita munajat doa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan hajat cita-cita kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun 2023 mudah-mudahan kita merasakan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Doakan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita jadi anak yang soleh dan soleha, sehingga harapan demi harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazimiyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati biha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina ka hayatil ulama wa amitna ka mautis syuhada wasurna fi zumratil awliya wa akhrijna minad dunya muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Rabbana itawadina wa alif bainana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di awal tahun 2023 ini ya Allah, berkahilah umur kami ya Allah, berkahi kesehatan kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, ampuni segala khilaf dan dosa maksiat kami ya Allah, dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bila mana malam hari ini orang tua kami dalam keadaan sakit ya Allah, sembuhkan sakitnya ya Allah, ringankan deritanya ya Allah, bahagiakan perasaan keduanya ya Allah. Tapi bila mana orang tua kami malam hari ini badannya membujur lurus ya Allah, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami yang saleh dan salehah, anak-anak yang birrul walidain, menjadi penegak Islam nanti di yaumil qiyamah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak dan beritahu kepada kami yang batil itu batil. Bila mana Engkau akhiri kami ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang husnul khotimah. Kumpulkan kami bersama para ulama habaib di dalam surga-Mu ya Rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara ini, acara sudah kita lewati. Untuk itu
yang tadi saya sebutkan, para jamaah jangan pulang dulu karena ada hidangan yang disediakan oleh panitia. Untuk jamaah laki-laki ada di sebelah kiri saya, dan untuk jamaah yang wanita ada di sebelah kanan saya. Baik, para jamaah, demikianlah acara Maulid, peringatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, sekaligus milad Cingkrik Kong Ajut yang ke-14 dan haul Kong Ajut. Untuk itu saya selaku pembawa acara dan mewakili panitia banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan langkah kaki bapak-bapak, ibu-ibu diganjar oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun apabila kami selaku pembawa acara sekaligus panitia terdapat kesalahan, kehilapan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikianlah dari kami, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.